Milan berharap kebangkitan duet Rafael Leao dan Christian Pulisic. AC Milan tengah menanti titik balik dari duet Rafael Leao dan Christian Pulisic yang sejauh ini dinilai masih belum menunjukkan performa maksimal. Meskipun keduanya memiliki potensi besar, kenyataannya Rafael Leao dan rekannya tersebut jarang tampil gemilang secara bersamaan. Seringkali salah satu dari mereka harus bergelut dengan masalah kebugaran atau cedera musim ini. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, kombinasi pemain asal Portugal dan Amerika Serikat tersebut baru menyumbangkan 2 gol saat bermain bersama. Sebuah statistik yang tentu membuat pelatih Max Allegri merasa cukup khawatir. Allegri kini sedang berupaya mencari solusi taktis untuk memaksimalkan potensi kedua pemain tersebut, terutama setelah kekalahan dari Parma yang menandai kegagalan tim mencetak gol untuk pertama kalinya dalam waktu lama. Dalam total 377 menit bermain bersama, duet maut ini masing-masing hanya mampu mencetak 1 gol, yang menunjukkan adanya masalah dalam chemistry atau skema permainan yang diterapkan oleh pelatih kelahiran Livorno tersebut. Jika performa keduanya tidak kunjung membaik, sang allenatore kemungkinan akan mempertimbangkan opsi lain di lini depan, seperti memainkan Christopher Nkunku atau Niclas Füllkrug yang selalu siap memberikan kontribusi gol bagi tim. Jurnalis Italia konfirmasi Milan perpanjang kontrak Pietro Terracciano. AC Milan dikabarkan segera merampungkan proses perpanjangan kontrak Pietro Terracciano, guna memperkuat kedalaman sektor pertahanan tim merah hitam. Menurut laporan jurnalis Niccolò Schira, manajemen Rossoneri telah menyelesaikan rincian untuk menambah masa bakti pemain berusia 35 tahun tersebut dengan durasi tambahan selama 1 tahun hingga 2027 mendatang. Meskipun berstatus sebagai pelapis Mike Maignan, mantan pemain Fiorentina tersebut telah menunjukkan performa solid saat dipercaya tampil dalam 2 pertandingan Serie A pada musim kompetisi tahun 2026 ini. Pihak manajemen bergerak cepat untuk mengamankan tanda tangan sang pemain demi menjaga stabilitas internal skuad, terutama setelah kepergian penjaga gawang lainnya yang memutuskan untuk kembali ke klub lamanya. Keputusan memberikan kontrak baru kepada pemain bertinggi 186 cm ini merupakan langkah preventif klub dalam menghadapi jadwal kompetisi yang sangat padat dan risiko cedera pemain utama di lapangan. Legenda Italia Maldini kirim jersey Milan ke bintang muda Barcelona. Sosok legendaris Italia dan AC Milan, Paolo Maldini, kembali mencuri perhatian dengan aksi terpuji yang ia lakukan baru-baru ini. Maldini, yang kini menjabat sebagai direktur teknik di AC Milan, memberikan kejutan manis untuk bintang muda Barcelona, Gerard Martin, dengan mengirimkan jersey bertanda tangan miliknya sebagai hadiah ulang tahun. Gerard Martin, yang dikenal sebagai bek serba bisa bermain sebagai bek kiri atau bek tengah, membagikan momen spesial tersebut melalui akun Instagramnya. Dalam unggahan tersebut, Martin mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada mantan kapten Rossoneri tersebut. Kejutan ini semakin istimewa karena Maldini juga menyertakan pesan hangat dalam bahasa Italia untuk Martin, mengucapkan selamat ulang tahun dan mendoakan kesuksesan di karirnya. Apa yang dilakukan oleh Maldini ini bukan hanya menunjukkan kemurahan hatinya, tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak pemain muda. Keberadaan legenda sepak bola Italia ini di balik layar AC Milan tetap memberi dampak positif, tidak hanya bagi timnya, tetapi juga bagi talenta muda di luar negeri. Ini adalah bukti bahwa warisan Maldini di dunia sepak bola terus hidup dan memberi pengaruh yang luas. AC Milan siapkan rencana untuk datangkan Casemiro dari Man United. AC Milan dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk memboyong gelandang bertahan Manchester United, Casemiro, di bursa transfer musim panas. Menurut laporan calciomercato.com, Casemiro baru-baru ini telah berdiskusi mengenai atmosfer Serie A bersama Luka Modric, yang merupakan mantan rekan setimnya di Real Madrid sekaligus pilar lini tengah Rossoneri saat ini. Kehadiran sosok berpengalaman seperti pemain bertinggi 185 cm ini dinilai akan sangat berguna bagi tim asuhan Massimiliano Allegri, baik untuk berduet kembali dengan Modric maupun sebagai suksesor sang maestro di masa depan. Hambatan utama bagi manajemen Il Diavolo adalah besaran gaji sang gelandang yang mencapai 18 juta euro net per musim di Inggris, sehingga ia harus bersedia memotong upahnya secara signifikan jika ingin pindah ke Italia. Pihak klub diperkirakan hanya mampu menawarkan kontrak berdurasi 2 tahun dengan nilai gaji sekitar 5 hingga 6 juta euro net per musim, mengingat kebijakan finansial yang sedang diterapkan oleh manajemen tim merah hitam. Agen bertemu dengan manajemen. Milan pantau situasi Dusan Vlahovic. AC Milan dikabarkan terus memantau situasi penyerang Juventus, Dusan Vlahovic, seiring rencana pertemuan manajemen dengan perwakilan sang pemain. Menurut laporan Corriere dello Sport, Juventus telah menjadwalkan pertemuan dengan pihak pemain asal Serbia tersebut dalam beberapa minggu mendatang untuk mendiskusikan masa depannya di Stadion Allianz.
AC Milan bersama Barcelona dikabarkan telah menanyakan informasi mengenai situasi pemain bertinggi 190 cm tersebut dan kini sedang menunggu perkembangan lebih lanjut sebelum mengambil langkah nyata di bursa transfer. Keinginan sang pemain serta visi proyek olahraga klub akan menjadi faktor penentu dalam pembicaraan kontrak ini. Mengingat pemain berusia 26 tahun itu masih memiliki daya tarik besar bagi klub-klub elit Eropa. Bagi Rossoneri, mendatangkan penyerang berkualitas jempolan merupakan prioritas untuk memperkuat lini depan. Meskipun mereka harus bersaing ketat dengan raksasa asal Spanyol demi mendapatkan tanda tangan sang bintang. Libatkan Francesco Camarda. Milan berencana boyong Moiskin. Arsenal sekali lagi dikaitkan dengan kepindahan penyerang AC Milan, Rafa Leao, karena mereka terus berupaya mendatangkan pemain berkualitas tinggi untuk skuad mereka. Ini bukan kali pertama pemain internasional Portugal ini dikaitkan dengan The Gunners, karena Leao secara konsisten dianggap sebagai salah satu pemain paling berpengaruh di AC Milan. Klub Italia tersebut telah menegaskan bahwa ia adalah komponen kunci dari rencana mereka dan saat ini tidak mempertimbangkan tawaran untuknya. Arsenal telah bekerja keras untuk mempertahankan performa yang kuat musim ini, memposisikan diri untuk mengejar pemain bintang di bursa transfer musim panas. Rafa Leao dilaporkan termasuk di antara target yang diidentifikasi untuk memperkuat lini depan mereka lebih lanjut. Menurut Give Me Sport, Arsenal telah memasukkan pemain internasional Portugal itu ke dalam daftar belanja musim panas mereka sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan potensi serangan skuad, kecepatan, kemampuan teknis, dan ancaman mencetak golnya menjadikannya sangat cocok dengan gaya permainan Mikel Arteta. Santiago Giménez ditargetkan jalani laga comeback di bulan Maret. Penyerang AC Milan, Santiago Giménez, dikabarkan sedang menargetkan untuk kembali merumput di bulan Maret setelah sempat menepi akibat cedera. Laporan terbaru dari Milan News menyebutkan pemeriksaan spesialis akan menjadi kunci utama bagi kembalinya sang striker ke lapangan. Bulan depan dianggap sebagai momen yang sangat krusial bagi masa depannya bersama tim Rossoneri tersebut. Pelatih AC Milan, Max Allegri, sangat berharap mendapatkan kepastian mengenai kondisi fisik pemain berusia 24 tahun itu. Kehadirannya sangat dibutuhkan untuk menambah daya gedor lini depan tim asuhan Massimiliano Allegri di sisa musim. Bulan Maret akan menjadi momen kebenaran bagi Giménez untuk membuktikan bahwa dirinya layak memimpin lini depan Rossoneri. Dia memiliki motivasi besar untuk segera kembali mencetak gol bagi klub kesayangannya, tulis Milan News. Kembalinya sang pemain diharapkan bisa memberikan solusi bagi permasalahan di lini serang yang sempat menjadi sorotan dalam beberapa pertandingan terakhir. Kini, semua mata tertuju pada proses pemulihan akhir sang pemain jelang bulan Maret. Gagal Scudetto, AC Milan harus perbaiki performa di laga kandang. AC Milan harus segera membenahi performa kandang setelah San Siro justru menjadi faktor penghambat dalam perburuan gelar juara Serie A musim 2025-26. Meskipun San Siro sering dianggap sebagai benteng yang tangguh, tim asuhan Massimiliano Allegri justru kesulitan meraih hasil maksimal. Rossoneri tercatat sering kehilangan poin penting saat bermain di depan pendukung sendiri. Dari 13 laga kandang yang telah dijalani musim ini, klub tersebut hanya mampu meraih 7 kemenangan. Sisa pertandingannya berakhir dengan 4 hasil imbang dan 2 kekalahan yang mengecewakan. 2 kekalahan yang diderita Il Diavolo sepanjang musim ini semuanya terjadi di stadion ikonik tersebut. Statistik ini menunjukkan bahwa keunggulan bermain di kandang tidak benar-benar dirasakan oleh skuad. Hingga saat ini, AC Milan baru mengumpulkan 25 poin dari laga kandang. Angka ini tertinggal cukup jauh dari Inter Milan yang berhasil mengoleksi 31 poin di stadion yang sama. Rata-rata poin per pertandingan kandang tim hanya mencapai 1,92. Angka tersebut jauh di bawah performa musim-musim sebelumnya yang biasanya mencapai rata-rata minimal 2,11 poin di markas kebanggaan.